bersyukur Tuhan anugerah-Mu besar atas kehidupan kami. Bersyukur hari ini Tuhan, jika kami boleh ada di rumah-Mu semua karena kasih Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Bila saat ini kami layak masuk dalam hadirat-Mu, menikmati baik-Mu yang kudus. Bila pemulihan terjadi atas kehidupan kami hari ini, perawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja sempurna melawan setiap anak-Mu sendiri.
hidup kami kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari hadapan mata-Mu Tuhan. Setiap proses hidup yang kami lewati, kami tahu Engkau ada. Kami percaya Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa pada kemenangan. Bila hari ini Tuhan, setiap yang datang dengan berbeban dilepaskan di dalam nama Yesus, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan yang baru. Setiap yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Percaya dan terima dengan iman. Tuhan membebaskan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Saya menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Engkau Roh Kudus bertata di atas pujian penyembahan kami. Biar firman-Mu yang ditabutkan hari ini boleh membawa berkat, sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati mulut bibir hamba, menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami terus berdoa juga Tuhan, saudara-saudara kami yang baru sampai di tempat ini, Kau yang menolong mereka, Kau yang mengingatkan mereka, Kau yang menutup pintu hati mereka Tuhan, untuk senantiasa memberi kerinduan untuk menghampiri Kau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan
Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan kami pegang. Kau mengenal setiap pribadi kami lebih dari siapapun Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami. Kau tahu setiap beban kami. Kau tahu setiap air mata kami. Kami tahu Kau ada bersama-sama dengan kami. Cerita
melalui firman Tuhan atas kehidupan kami. Ajari kami, Roh Kudus, teguhkan terus hati kami untuk kami tetap mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya yang ada di bumi. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Hamba bersyukur. Sungguh aku bersyukur punya Yesus yang hebat, punya Yesus yang ajaib. Dan aku percaya, aku yakin Tuhanku selalu menolong, Tuhanku selalu menjaga, Tuhanku selalu memberkati aku. Aku percaya itu Tuhan. Aku percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus lebih daripada segala-galanya. Roh Kudus lebih daripada segala-galanya yang ada di bawah kolong langit. Aku siapkan seluruh hidupku Tuhan. Aku siapkan seluruh hidupku Tuhan menjadi milikmu sesungguhnya. Milikmu sesungguhnya Allah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan daripada surga pagi menjelang siang hari ini. Karena yang kami dengar adalah kehidupan yang daripada surga, bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan yang daripada surga. Itu firman yang hidup. Kami mau belajar, kami mau taat, dan kami mau setia, dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Menjelang siang hari ini kita bersyukur. Sungguh kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa, yang senantiasa memberkati, menjaga, memelihara kita. Amin. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini.
Firman Tuhan hari ini yang Tuhan mau katakan hari ini adalah menanti adalah pekerjaan yang sungguh sulit. Menunggu pekerjaan yang sungguh membosankan. Kenapa? Ya karena menunggu. Arti menunggu itu kita tidak tahu kapan datangnya. Kapan datangnya yang kita tunggu itu kita tidak pernah tahu. Maka sering kita dengar perkataan bosan. Pesawatnya delay lagi, bosan sudah. Nah, kalau namanya delay, kita tidak tahu jam berapa berangkat. Maka hari ini, kalau kita butuh sesuatu kepada orang yang kita tunggu-tunggu, tahu-tahu tidak datang-datang, seperti apa kira-kira raut wajah kita? Cemberut. Tapi saya percaya kita di sini PD Taman Eden tidak ada yang cemberut. Amin. Karena kita sudah dikuatkan, kita sudah dipenuhi. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, saya tegaskan, Roh Kudus ada di situ. Amin. Baik ya. Suka dan duka yang kita alami, Roh Kudus ada di situ. Percaya saudara tidak percaya, Roh Kudus ada di situ. Makanya minggu kemarin yang dinanti seperti hilang. Yang didoa-doakan seolah-olah jauh. Maka hari ini coba kita belajar firman Tuhan hari ini. Judul perikop firman Tuhan hari ini adalah menanti mujizat Tuhan dalam tahun perkenanan. Menanti mujizat Tuhan dalam tahun perkenanan. Mari kita baca di dalam Yohanes 2. Kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 78. Saudara tahu, pasti saudara pernah dengar ini. Ini adalah mujizat yang Tuhan lakukan. Bisa nggak saudara-saudara bayangkan pada saat ada pesta, air minumnya kurang. Kita di sini aquanya kurang, gitu aja lah dulu. Nggak usah dulu kita bicara anggur itu segala. Pada saat ada pesta, airnya kurang. Nggak usah dulu makanan, air minumnya kurang. Karena undangan yang dia undang, bikinlah 10 orang, airnya cuma ada 7. Coba, kira-kira bagaimana yang punya pesta? Waduh, tadi aku undang banyak, tapi aku menyiapkan airnya kurang. Apa orang ini aus-aus semua bagaimana? Enggak, kita simpelkan aja, kita samakan aja. Diundangnya 10 orang dan airnya 10 orang, 10 biji. Tak tahu ada 2 orang ngambilnya 2.
tunggu uap dan orang itu belum datang. Sesudah mereka datang, mereka haus dan tidak ada air. Nah. Dan orang itu bertanya, adakah minum? Dan orang itu bilang, yang ada di situ sudah habis. Berarti tidak ada. Pesta tapi kurang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sepertinya selalu di dalam kekurangan. Kenapa? Karena kita melihat secara mata kekurangan kita itu. Kita merasakan kekurangan kita itu adalah kekurangan yang luar biasa. Makanya dia kurang. Makanya kekurangan itu adalah satu dilema yang bisa menekan kehidupan kita. Itu kelemahan. Sekarang, siapa yang bisa menolong orang pesta ini? Hah? Siapa yang bisa menolong orang pesta ini untuk menambah 2 air lagi? Karena mereka sudah sibuk semua. Mereka sudah sibuk semua dengan acara masing-masing. Yang bisa membuat minum ini jadi ada jadinya karena dia mengundang saudaranya dan membawa minuman lebih daripada 2. Siapa orang itu? Mungkin tulangnya, mungkin 6 burunya. Oh iya, karena nanti pesta bereku itu aku bawa minum lah. Dan ditaruhnya lah minum itu. Mujizat enggak? Mujizat. Karena yang disediakan cuma 10. Dan tulangnya bilang, karena bereku itu nanti mungkin kurang ada minum apa segala, aku bawa. Dan ditaruhkannya. Dan kekurangan tidak ada. Malah berkelimpahan jadinya. Hari ini adalah sama dengan orang yang di Kana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan atas kehidupan saudara yang ada pesta di Kana. Ini saudara kita ini. Saudara kita yang ada di Kana dulu, Tuhan lakukan seperti ini. Ayat 7. Yesus berkata, betul ya? Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu, penuhi dengan air. Apa arti penuhi dengan air? Penuhilah hidupmu penuhilah hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Buatlah hidupmu menjadi kuasa Allah Roh Kudus. Jangan pernah ada sesuatu pun, keadaan, peristiwa yang membuat kita menjadi tawar hati. Hari ini firman Tuhan, penuhilah kehidupan kita dengan kasih karunia Roh Kudus. Jangan pernah pola pikir ini membuat kita terintimidasi. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Siapa yang berbicara isi? Tuhan. Yesus berbicara seperti itu. Ini kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta di Kana. Pada saat sekarang ini, perkataan itu tetap sama kepada saya dan saudara. Penuhilah
hidupmu dengan apa? Roh Kudus. Kalau hidupmu dipenuhi dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, maka sukacita, damai, sejahtera tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Kenapa sering kita terjadi? Kenapa terlampau sering kita ada perkataan, sering aku dengar gitu, ini hamba-hamba Tuhan juga, hilang damai sejahteraku. Loh, kok bisa hilang damai sejahtera? Berarti ada sesuatu, berarti Roh Kudus berpindah itu. Hilang damai sejahteraku. Tadi dipenuhi dengan roh, berangkat tadi ke pesta, oh dengan baju yang mewah, sampai di pesta nggak ada minuman, hilang damai sejahteraku katanya. Terpujilah Tuhan. Gak usah kita bahas yang begituan. Tuhan sudah bilang pagi pada kita, saudara dan saya, baik yang ada nonton di YouTube hari ini, Tuhan sudah katakan, penuhilah hidupmu dengan aliran-aliran Roh Kudus. Amin. Penuhilah kehidupan saudara dan saya dengan aliran-aliran Roh Kudus. Itu nama gereja kita. Gereja Aliran Roh Kudus Indonesia. Kapan terditabiskannya itu urusan Tuhan. Yang penting kita perkatakan bahwa aku dipenuhi dengan aliran-aliran Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Terbukti di sini. Karena saudara-saudara kita ini yang namanya di sini pelayan-pelayan ini mau mengisi hidupnya dengan aliran-aliran Roh Kudus tadi, maka mereka melakukan apa yang Tuhan bilang. Coba tadi enggak jadi anggur. Coba tadi paman tadi, bodoh amat. Orang dia yang undang aku, ngapain aku bawa air? Nggak ada muji. Karena si tulang tadi merasa sayang kepada berenya ini. Mana tahu nanti bereku kurang air, maka aku masukkan air ini ke dalam mobil. Sampai di sana betul. Pesta kurang air. Hari ini apa yang kita dapat dari sini? Si pelayan ini mau menerima aliran-aliran Roh Kudus dalam kehidupannya, maka terjadilah mukjizat di pesta di Kana itu. Kalau tidak mau si pelayan ini mengisi air ke tempean itu, maka tidak akan pernah ada mukjizat. Orang ini tempat anggur, kau isi air, aneh kau ini. Manusia pasti perkatakan, gila kau toh. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa dibilang gila. Tapi Tuhanku mengenal aku. Itu yang penting. Bukan orang lain. Tapi Tuhan yang aku sembah mengenal aku. Sama dengan orang yang ada di dalam pelayan-pelayan ini. Orang ini gila juga ini pelayan ini. Tuhan bilang isi dengan air. Pelayan ini gila karena dia sudah dipenuhi dengan aliran-aliran Roh Kudus, maka melakukan. Kita lihat. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang, ingat, sekarang, tadi sudah jadi anggur belum itu air?
Belum. Udah diisi penuh. Di sini katakannya penuh. Tempean itu 6 sudah diisi dengan air. Lalu Yesus berkata di ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang, saya katakan di tempat ini, sekarang bangunlah imanmu dengan aliran-aliran Roh Kudus. Bangunlah hidupmu dengan aliran-aliran Roh Kudus, supaya kau bisa menerima mujizat. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Haleluya. Hebat Tuhan itu ya. Hebat Yesus itu. Langsung kepada hula-hula di bawah. Kasih air itu tadi, sama dengan pamannya itu tadi. Begitu datang pamannya itu dikasih kepada air yang penting, yang orang sudah menunggu air tadi. Anggaplah itu hula-hulanya semua. Yang belum dapat air tadi, hula-hula di pesta itu. Apa artinya di sini? Tuhan sudah menyiapkan Roh Kudus bagi saya dan saudara untuk membuat mujizat. Waktu itu Yesus masih ada di bumi ini. Maka Yesus sendiri memperkatakan, perkataan ini sama sampai detik ini, tidak pernah berubah. Kalau saya dan saudara percaya. Kalau tidak percaya, ya nggak bisa. Percuma. Maka saya rindu, bangunlah kehidupan kita dengan aliran-aliran Roh Kudus. Jangan dibawa hidup kita ini menjadi aliran-aliran dunia. Nggak ada gunanya. Tapi bawalah hidup kita menjadi pembawa berita kebenaran akan firman Tuhan. Itu adalah aliran-aliran Roh Kudus. Aliran Roh Kudus itu sama dengan air, dia mengalir. Kalau air pasti mengalir, tidak mungkin tidak. Dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Artinya adalah aliran Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita harus bagikan kepada mereka. Kalau kita simpan, dia akan menjadi garam. Gak ada gunanya garam kalau disimpan. Garam harus ditebar. Kebenaran harus ditebar. Ditebar di mana Pak Tom? Di mana saja. Supaya apa? Kalau garam kita tebar, daerah itu menjadi garam, menjadi asin. Kalau air kita tebar, orang itu tidak haus lagi. Berarti pengantin ini tadi sesudah dia dengar, kira-kira menanti tadi khawatir nggak ya? Khawatir. Perikop firman Tuhan hari ini menanti mujizat Tuhan dalam tahun perkenanan. Yang ingin saya mau tegaskan hari ini adalah kalau saudara dan saya, baik yang ada nonton di YouTube, kalau aliran-aliran Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita, jangan harap ada mujizat terjadi atas apa yang kita doakan. Ini kebenaran firman, bukan perkataan saya. Kebenaran firman adalah sesuatu yang datangnya dari surga. Itulah iman. Kita percaya iman ada tanpa dilihat. Kita percaya mujizat ada tanpa dilihat. Maka tanpa melihat
mujizat ada, disitulah letak kuasa doa. Haleluya. Kita baca dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Amin. Jelas ya. Sekali lagi kita baca. Bagi Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja, yang ada iman dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya sekarang, ada nggak aliran-aliran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau tidak ada, maka kita akan tetap menanti-nantikan mujizat. Tapi kalau ada aliran-aliran Roh Kudus atas kehidupan saya dan saudara, maka mujizat itu sekarang. Amin. Kalau ada iman, maka mujizat itu sekarang. Sekarang isilah hidupmu dengan aliran-aliran Roh Kudus. Wah. Supaya apa? Ada mujizat. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yesus sanggup melakukan. Coba si tulang tadi, tanpa pimpinan Roh Kudus dia tidak akan pernah membawa air. Tapi karena Roh Kudus bilang, hambaku, beremu kurang air di sana, bawa air. Roh Kudus yang bekerja di situ, bukan kekuatan manusia, bukan. Karena tulangnya ini ada aliran-aliran Roh Kudus atas hidupnya, maka dia melakukan itu. Maka yang di pesta berenya itu kekurangan air menjadi kelebihan air. Kalau namanya kelebihan, itulah anak Tuhan berkelimpahan. Kapan? Kapan? Sekarang begitu dong. Saya berkelimpahan. Jangan pernah tunda firman Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Yang membuat gagal rencana Tuhan adalah saudara dan saya sendiri. Firman Tuhan sudah dikatakan, tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena ragu, takut, bingung, bimbang. Berkat itu bukan uang saja, saudaraku, bukan. Saudara datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, itu suatu berkat, anugerah. Imani itu. Bukan soal uang, bukan.
hidup ini anugerah, hidup ini berkat. Itu sudah berkat yang paling tinggi. Uang itu nomor 1000 itu di bawah itu. Yang pertama adalah berkat, adalah kehidupan. Amin. Sesudah kehidupan kita kuat, kita sehat, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, baru rentetannya Tuhan sediakan berkat-berkat apa yang kita butuhkan. Jadi percaya saja, firman Tuhan nggak pernah bimbang, nggak pernah gagal. Yang membuat gagal rencana Tuhan saudara dan saya atas kehidupan saya dan saudara. Rencana Tuhan tetap terjadi. Kita paksa tidak bisa, kita tunggu tidak bisa, karena waktu dan tempat itu hanya Yesus yang tahu dan Roh Kudus yang melakukannya atas kehidupan saya dan saudara. Hari ini yang terpenting atas kehidupan saya dan saudara adalah isilah kehidupan kita dengan aliran-aliran Roh Kudus. Supaya apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita, iman yang ada di dalam kehidupan kita bisa memenuhi segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Tanpa kita memenuhi kriteria yang Tuhan berikan, maka tidak akan pernah ada mujizat atas kehidupan dan kehidupan saya. Harus diaminkan. Mujizat terjadi karena ada positif dan negatif, maka terjadilah tarik menarik. Di situ terjadi mujizat. Kalau dua-duanya negatif, maka dia akan bertolak-tolakan. Kita siap secara pribadi, tubuh jiwa roh ini siap menerima berkat Tuhan, dan Tuhan katakan sekarang. Haleluya. Dahsyat Tuhanku itu. Hebat memang Yesus itu. Apapun kata saya, kalau saudara tidak merasakan, maka saudara yang membuat gagal rencana Tuhan atas kehidupan saudara. Dan saya percaya dalam hidup saya, sekali lagi saya jelaskan, saya perkatakan, rencana Tuhan pasti terjadi. Bukan waktu saya. Berkat Tuhan pasti berlimpah atas kehidupan saya. Bukan waktu saya. Tapi saya sudah membuat satu komitmen untuk aliran-aliran Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saya untuk mengaliri, untuk menggarami, untuk membuat orang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Amin. Wah, dahsyat Tuhanku. Luar biasa Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan bahwa mujizat itu sudah kita terima. Tergantung bagaimana respon kita. Ingat kata Pak Tom tadi, cedoklah sekarang. Berarti si pelayan melakukan kewajibannya, menggerakkan tubuhnya. Tuhan bilang cedok, katanya nggak mau orang itu air, ya nggak jadi mujizat. Makanya itu respon dari saya dan saudara. Tuhan bilang, aku memberkati engkau, aku sudah memberikan yang terbaik, aku tahu rancangan yang terbaik atas kehidupanmu. Kita bilang nggak benar itu. Ya nggak terjadi, saudara-saudara. Pakai iman, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan maka kita akan gagal. Tapi pakai iman, pakai Roh Kudus.
mujizat bisa terjadi. Mujizat itu harus dikejar. Mujizat itu harus diminta. Supaya apa? Ada positif dan negatif. Kita minta mujizat kepada Bapa, dan Bapa positif memberikan kepada kita yang negatif. Negatif artinya kurang. Bapa positif, Bapa berkelimpahan. Ya, ingat itu ya. Bapa positif, Bapa berkelimpahan. Positif itu artinya plus. Minus, yang minus ini kita. Berarti positif dan minus bertemu, maka terjadilah berkat. Bapak bilang, aku berkelimpahan anakku. Bilang nanti, ingat nanti Pak Tom bilang bahwa Yesus itu plus. Kenapa? Karena dia berkelimpahan. Saya ini minus, kekurangan. Maka temuilah, jangan temui orang, tapi temuilah Yesus Kristus yang plus itu, supaya saya dan saudara menjadi apa? Berkat. Minta kepada Bapa yang berkat itu. Meminta bisa nggak sekali? 1000 kali pun kita minta belum tentu dikasih. Jadi meminta harus dengan apa? Iman dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bila kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah iman kami ditambah-tambahkan Tuhan hari lepas hari. Dan kami semakin kuat, semakin kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan dalam kesehatan, berikan hikmat manfaat-Mu, berikan kekuatan, dan digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, yang maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami sembah. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian kita. Hidup dalam kesatuan, oh
kasih kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa ini lewat doa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini dimenangkan bagi Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Karuniakan mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil itu boleh membangun bangsa Indonesia yang semakin sejahtera dalam nama Yesus. Kami bawa lewat doa ini kepada Tuhan, kota kami di mana kami tinggal, Depok Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi atas kota ini. Seluruh penduduknya Tuhan boleh mengenal Kristus Tuhan. Dan juga pemerintahan yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota serta jajarannya dipenuhi dengan roh takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Biarlah Tuhan salam itu ada atas bangsa ini. Biarlah kemuliaan-Mu semakin besar. Keselamatan terjadi Tuhan atas bangsa pilihan-Mu Israel hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hati mereka percaya, mulut mereka mengaku Engkaulah juru selamat satu-satunya yang harus disembah oleh umat Israel dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan oleh hamba-Mu. Ini kami Roh Kudus, kami buka hati kami semua yang mendengarkan firman. Biarlah hati kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Buat setiap firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan, karena kami sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kami boleh melakukan firman-Mu itu Tuhan. Dan kami menerima berkat Tuhan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Tuhan memberkati, bertambah-tambah hikmat, pengajuan, kebijaksanaan, manfaat yang dari Tuhan untuk hamba-Mu dalam nama Yesus. Kau berkati dia Tuhan dalam penggembalaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh utus hamba-Mu ini di mana Tuhan percayakan untuk menyampaikan kabar sukacita, maka banyak orang yang terbelenggu dimerdekakan oleh firman-Mu. Mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka mengenal Engkau dalam pemberitaan firman disampaikan oleh hamba-Mu dalam nama Yesus. Biar banyak jiwa Tuhan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, bapak, istri, anak-anak, cucu. Berkati Tuhan, mantunya juga Tuhan. Biarpun apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, bahkan hari ke depan, Tuhanlah membuat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang senantiasa setia Tuhan, boleh mengalami Engkau lewat pujian penyembahan yang firman ditaburkan lewat channel YouTube daripada gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Ketika firman-Mu didengar, ketika mereka muji menyembah Engkau Tuhan, mereka mengalami Engkau, mengalami berkat Tuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini Tuhan, biarlah kami boleh kerjakan dalam hidup kami Bapa, supaya Tuhan Yesus kami menerima berkat berkelimpahan Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran berkat di mana Tuhan percayakan kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kepada Tuhan yang melakukan mujizat, dan kami juga Tuhan anak-anak Tuhan mengalami mujizat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah iman kami dalam firman-Mu siang hari ini bertambah-tambah di dalam firman-Mu Tuhan, kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan doa kami siang hari ini kepada Tuhan. Haleluya, amin. Yesus
kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, mari yang percaya. Sama-sama kita katakan, Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.